mempercayai Tuhan dengan segala skenario-nya. Pergantian malam dan siang, kehidupan dan kematian, untung dan rugi, marah dan cinta. Di dalam semua itu kita melingkar, menjalar bahkan kadang terpaku tanpa daya. Beragam kisah dilakoni, bermacam rasa yang menjelma seperti benang kusut. Dibutuhkan kesabaran untuk mengurainya, dan manakala kesabaran yang kita miliki kian menipis atau sama sekali sirna. Dan adakah orang yang menawarkan pertolongan, memberi kesejukan pada pikiran yang seperti benang kusut? Teramat berat bagi saya untuk menceritakan kisah ini, kisah yang saya sebut sebagai episode daun kering. Bukan menyambut sisi hidup saya yang gelap, bukan saudara-saudara, tetapi menyambut keluarga saya yang sisa 2 orang. Sejak kematian ibu, saya melanjutkan kuliah di Padang dan adik saya di Medan. Sejak itu, Papa tinggal sendirian di Payakumbuh. Saya mengerti makna kesepian seusia Papa. Karena itu, saya sering mengunjunginya setiap bulan, begitupun kira dengan Arkin. Tetapi, karena jarak Medan dan Payakumbuh sungguh tidak dekat, dia hanya pulang setiap liburan semester saja. Tetapi saudara-saudara tahu, kepulangan saya kali ini hampir membuat saya putus asa. Betapa tidak, baru saja saya sampai di depan teras rumah, saya mendengar teriakan "tidak" yang sangat begitu keras. Saya yakin itu suara Papa. Saya jadi tertegun mendengarnya. Karena itu saya mengintipnya di lewat lubang kunci pintu. Saudara-saudara tahu apa yang saya lihat? Saya lihat Papa berdiri di pinggir meja telepon sambil kepala tertunduk dan wajah kuyup. Sempoyongan ia menuju sofa, kecewa, sedih, marah, dan entah makna apa lagi yang dapat dibaca dari raut wajahnya. Dan heran, tidak mungkin Papa begitu, tidak mungkin. Papa saya seorang lelaki yang tegar, dia tidak lemah. Dia lelaki yang cerdas, meski terkadang sangat egois. Nah, saudara-saudara, apa yang saya saksikan di rumah tadi sungguh tidak masuk akal. Seseorang yang selama ini tegar, tidak rapuh, tertunduk lesu dan kuyup. Ini tidak masuk akal. Apalagi saya melihat Papa menangis. Papa menangis. Tiba-tiba saya dorong daun pintu yang ternyata tidak dikunci. Papa kaget melihat saya. Segera Papa urus saya dipeluknya erat-erat, sungguh erat-erat saudara-saudara. Dalam pelukan saya, tangis Papa tumpah, saya menjadi kikuk. Setelah agak lama, Papa ajak duduk. Papa masih menangis tergesa-gesa. Saya tinggalkan Papa di sofa, lalu saya mengambil segelas air putih ke belakang. Papa menangis, sungguh tidak masuk akal. Sampai malam itu, saya masih menganggap Papa sosok yang tegar, tidak rapuh apalagi cengeng. Saya punya alasan untuk anggapan ini. Karena suatu ketika, saya iseng-iseng mengikuti Papa untuk berbagi. Maksud saya untuk
bukanlah titik lemah, melainkan noda hitam yang ditempelkan kepada papa. Saya tak tahu menceritakan bagian ini. Yang intinya, papa seorang kriminal. Di hutan itu ia menanam ganja. Dan guru babi rupanya hanya kedok untuk menyelami saya. Saya ingin lari ke tempat tak bernama. Saya tak tahu itu di mana. Saya bingung, tetapi darah muda saya berkata lawan. Ya, saya mesti lawan. Segera saya ambil linting yang tengah dijemur oleh anak buah papa. Segera saya mencari papa. Saya melihat papa merintih kesakitan. Katanya diserunduk oleh babi hutan. Rasa yang menjalar di dada, namun rasa kecewa telah meluap. Seperti tidak terjadi apa-apa, saya menyalakan linting tadi dan mengisapnya dalam-dalam, membuang asapnya ke arah papa. Papa segera cari-cari baunya itu. Papa berdiri dan mengayunkan tamparan keras ke arah saya. Buang kataku. Aku menanam ganja itu bukan untuk anak-anakku, melainkan untuk anak-anak orang lain. Aku hanya butuh uang untuk anak-anakku. Aku bangga mempunyai orang tua yang tidak pernah memikirkan anak-anak orang lain. Aku bangga, Pak. Saudara-saudara, seorang papa menangis itu tidak masuk akal. Saya lalu menaruh segelas air putih di meja dan mempersilakan papa untuk meminumnya. Tetapi papa masih terisak-isak dalam tangisannya. Tiba-tiba papa menyebut nama Alvin. Alvin. Ada apa dengan Alvin? Saya jadi bingung. Saudara-saudara, ternyata yang menyebabkan Fatma menangis terisak-isak itu adalah Alvin. Alvin adik saya, ia ketangkap tangan polisi. Ia ketangkap basah telah menghirup ganja. Mendengar itu, saya benar-benar kesal. Segera saya mengambil tas ransel saya dan menunjukkan kaki ke arah pintu. Suatu ketika saya mendengar Papa memanggil saya. Cukup.